sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifil Ilham yang Abah hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah halaqah subuh dan jamaah salat subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, lagi dan lagi kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung lagi besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, yaitu anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat terbaik, termulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita pulang dari sini, Allah menularkan kebaikan tempat ini sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur lagi setelah Allah dudukan di tempat agung lagi mulia ini, kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan datangnya waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi pada pagi hari ini kita masih meneruskan tentang pelajaran yang pertama kali diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu pelajaran tauhid atau pelajaran akidah atau pelajaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sering diulang-ulang oleh Abah Ibnu Ruslan menyampaikan dalam kitabnya Awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib kepada manusia, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatul ilah, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Semua para nabi, para rasul, tidak ada pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang pertama kali diajarkan kecuali pelajaran tauhid, pelajaran ma'rifatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid atau akidah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah tauhid atau akidah uluhiyah. Yang kedua tauhid atau akidah nabawiyah. Tauhid atau akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, yang wajib pada Allah,
yang kedua yang mustahil pada Allah, yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah ada 20, yang mustahil pada Allah ada 20, dan yang jaiz pada Allah ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 jumlahnya menjadi 41. Yang kedua tauhid atau akidah nabawiyah. Tauhid atau akidah nabawiyah dibagi kepada 3 bagian. Yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, dan yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul ada 4, yang mustahil pada Rasul ada 4, yang jaiz pada Rasul ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 jumlahnya 9. Tauhid atau akidah nabawiyah uluhiyah 41, tauhid atau akidah nabawiyah 9. 41 tambah 9 menjadi 50. Ulama tauhid memberikan nama kepada 50 ini, disebutnya aqidatul khamsin. Apa aqidatul khamsin itu? Aqidatul khamsin adalah akidah apabila dipelajari oleh umat manusia, maka umat manusia akan dihantarkan untuk menjadi orang yang iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang mereka bisa dihantarkan kepada iman, yakin, dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang telah mempelajari aqidatul khamsin. Kalau kita pelajari aqidatul khamsin, maka datang iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak belajar aqidatul khamsin, bagaimana mungkin iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita? Perbedaannya belajar iman dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau pelajaran fikih misalnya, kita belajar wudhu, pada saat kita tahu ilmu wudhu, tidak serta-merta pada saat itu diamalkan. Nanti saja kalau saatnya sudah harus berwudhu. Kalau kita belajar ilmu sholat, tidak serta-merta pada saat itu harus sholat. Nanti saja pada saat datangnya waktu sholat. Kalau kita belajar zakat, tidak serta-merta harus berzakat. Apalagi waktunya zakat adalah haul, 1 tahun 1 kali, itu pun kepada mereka yang nisab. Nanti saja pada saat haul yang biasa dilaksanakan zakat itu pada bulan Ramadan. Kemudian kita belajar puasa, tidak serta-merta pada saat itu kita mengetahui ilmu puasa kemudian kita harus puasa. Nanti saja laksanakannya pada saat datang bulan Ramadan. Pada saat kita belajar ilmu umroh, ilmu haji, maka tidak serta-merta kita harus melaksanakan pada saat itu haji dan umroh. Nanti saja pada saat datang musim haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Begitu itu pun kepada mereka yang istita'ah, yang memiliki kemampuan. Akan tetapi ketika kita belajar yakin, belajar iman, belajar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mengetahui ilmunya, pada saat itu juga kita harus yakin kepada Allah. Pada saat itu juga harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga kita harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya belajar ilmu yakin, ilmu iman, ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita sudah melewati dari yang 20 sifat yang kita harus pelajari, dan yang mustaqilnya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang jaiz kita sudah lewati. Kita masuk pelajaran berikutnya, yaitu adalah tauhid atau akidah nabawiyah. Itu pun masih prolog, masih pengantar, karena kita perlu tahu siapa sesungguhnya para nabi dan para rasul itu. Abah sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari seluruh umat manusia, sejak Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang akan
akhir lahir nanti jumlahnya ada 124.000. Ini adalah hamba-hamba pilihan Allah, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari 124.000 Allah pilih lagi, Allah saring lagi, jumlahnya ada 313. Dari 313 kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disaring lagi, jumlahnya menjadi 25. Nama-nama ini ada dalam Al-Quran, sehingga kita diwajibkan tahu satu persatu nama-nama Nabi dan Rasul ini, dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-25, Nabi yang terakhir. Dari 25 masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperas lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dengan ulul azmi. Mereka nabi, mereka rasul, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ujian yang sangat luar biasa, akan tetapi oleh mereka dihadapi dengan sabar, dengan tawakal, dengan ridho atas ujian yang sangat-sangat dahsyat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berhasil melewati ujian-ujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gelar kepada mereka. Gelar Nabi Nuh alaihissalam Naziyullah, gelar Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, gelar Nabi Musa alaihissalam Kalimullah, gelar Nabi Isa alaihissalam Ruhullah, dan gelar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping beliau sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai ulul azmi, dan Allah letakkan gelar kepada beliau Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin. Imam para nabi, imam para rasul, imam para malaikat yang selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan gelar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrokan dan memi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berhenti di 5 tempat. Yang pertama di Thaibah, yang hari ini menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sengaja oleh malaikat Jibril dalam perjalanan Isra ini dibawa berhenti di tempat-tempat yang bersejarah, agar Nabi kita tahu bagaimana sejarah para nabi, para rasul terdahulu. Kemudian yang kedua berhenti di Sajarati Musa, di mana tempat dulu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun sebatang kara sehingga sandalnya sudah rusak, pakaiannya sudah hancur, dan Nabi Musa alaihissalam berteduh di tempat itu. Dan perhentian yang kedua disebutnya di Sajarati Musa. Perhentian yang ketiga yaitu di Tursina, di tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha, di mana Nabi Musa pada saat itu yang sesungguhnya oleh Nabi Syu'aib setelah dinikahkan dengan anaknya mendapat mas kawin mengembala kambing, dan kambingnya sudah banyak, disuruh
ziarah kepada ibu dan bapaknya, membawa istri dan anaknya yang masih ada dalam kandungan. Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala lain, di mana ternyata Nabi Musa adalah diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul untuk berdakwah ke Fir'aun di Mesir. Sehingga misi Nabi Musa pada saat itu bukan saja ziarah kepada ibu dan bapaknya, akan tetapi misi Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian yang keempat, berhenti di Baitul Lahmin. Dalam kitabnya, kitab Ad-Dardir yang disusun oleh Syekh Dardir, disebutnya Baitul Lahmin. Sekarang itu kalau lidah baratnya Bethlehem. Bethlehem itu sesungguhnya dari bahasa Arab. Baitul Lahmin, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan di tempat-tempat itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam berdasarkan panduan Allah Subhanahu wa taala salat 2 rakaat. Di Thaibah diajarkan salat 2 rakaat. Kemudian di Sajarati Musa diajarkan salat 2 rakaat oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian di Tursina diajarkan salat 2 rakaat. Kemudian di Bethlehem diajarkan salat 2 rakaat. Terakhir yang kelima, hentian yang kelima adalah di Masjidil Aqsa. Kemudian apa yang terjadi ketika datang ke Masjidil Aqsa? Kaget Nabi kita Muhammad SAW, bahkan malaikat Jibril pun kaget, karena ini semuanya atas panduan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan para nabi, Allah kumpulkan para rasul pada malam tanggal 27 Rajab 14,5 abad yang silam. Maka nabi yang sudah wafat dihidupkan kembali, nabi-nabi yang masih hidup dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi rasul, tidak ada yang absen satupun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nabi kita kaget berjumpa dengan para pendahulunya. Di kasat mata baginda besar Muhammad SAW ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Sis alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam. Semua nabi, semua rasul ada pada saat itu. Nabi pun kecut hatinya berjumpa dengan para pendahulunya. Akan tetapi apa yang terjadi? Malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh membisikkan ke telinga baginda besar Muhammad SAW bahwa yang berhak untuk bertindak menjadi imam salat 2 rakaat yang pelajarannya sudah diberikan pada saat perjalanan hentian pertama di Thaibah, kemudian itu belajar salat 2 rakaat, hentian yang kedua di Sajarati Musa belajar salat 2 rakaat, hentian yang ketiga di Tursina juga belajar salat, di hentian yang keempat di Bethlehem juga belajar salat 2 rakaat. Maka prakteknya untuk menjadi imam salat 2 rakaat yang makmumnya para nabi, para rasul dan para malaikat adalah di Masjidil Aqsa. Nabi malu sesungguhnya untuk bertindak sebagai imam. Akan tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Luar biasa. Yang menjadi makmum ternyata bukan para nabi dan para rasul saja. Oleh Allah diturunkan para malaikat dari alam malaikat berbondong-bondong ke alam dunia. Tidak ada sholat yang paling banyak jamaahnya yang pernah terjadi di alam dunia kecuali sholat pada saat itu. Bisa dibayangkan 124.000 nabi rasul ditambah para malaikat berbondong-bondong tidak henti sejauh mata memandang. Dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang bertindak menjadi imam adalah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai sholat maka oleh Allah Subhanahu wa taala dilantik, dinobatkan Muhammad SAW bukan saja sebagai seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, akan tetapi lebih jauh daripada itu imamul anbiya, imamul mursalin wa imamul malaikah al muqarrabin, imam para nabi, imam para rasul, imam para
malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah ingin gambarkan sedikit bagaimana jumlah malaikat itu banyak atau sedikit. Jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di alam dunia. Imam Dohak menyampaikan dalam kitab Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu jumlahnya ada 18.000 alam. Dalam rangka menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb yang menciptakan, Rabb yang memiliki, Rabb yang merajai, Rabb yang memelihara. Al-alamin 18.000 alam. Jadi al-alamin itu kalimah jama' muzakkar salim, alam-alam. Konkretnya ada berapa alam-alam itu? Jumlahnya kata Imam Dohak ada 18.000 alam. Salah satu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam dunia. Di alam dunia kata Imam Dohak, Allah menciptakan ada 18.000 jenis makhluk. Kemudian ada lagi yang disebut dengan, ada yang disebut jil ijjati wal jabarut, jil mulki wal malakut. Ada yang disebut juga alam malaikat. Alam malaikat itu alamnya para malaikat. Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu tentang alam malaikat. Ketika Rasulullah SAW dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala alam malaikat, maka malaikat sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mata memandang di alamnya, jarak antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain tidak ada 4 jari, kurang daripada 4 jari. Bisa kita bayangkan jumlahnya malaikat banyak atau tidak? Kita di alam dunia ada nggak 4 jari jaraknya? Tapi malaikat di alam para malaikat, maka mereka sujud di hadapan Allah, antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain tidak ada 4 jari. Jadi begitu banyak jumlah malaikat. Belum lagi malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditugaskan di alam-alam lain. Termasuk malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dalam diri kita yang disebut dengan malaikat hafazah, jumlahnya ada 8. Kita tiap hari dijaga oleh 8 malaikat itu setiap satu manusia. Jadi jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dari makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Dan malaikat-malaikat itu makmum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat. Ini perlu diketahui agar kita tahu siapa para nabi dan siapa para rasul itu. Ditambah lagi bahwa para nabi, para rasul itu memang sudah menjadi rencana Allah, sudah menjadi pilihan Allah. Ketika mereka sebelum jadi nabi sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi nabi dan jadi rasul dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada calon-calon nabi itu yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah menjadi nabi dan setelah menjadi rasul. Ini kita agar tahu, sehingga kita betul-betul ketika masuk kepada wilayah akidah nabawiyah, bahwa kita benar-benar mempercayai seseorang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar pilihan, akan tapi dijelaskan oleh ulama, khiyarun min khiyarin. Pilihan dari pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala jatuh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah main-main kepada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada kata-kata
yang menghina, mengecilkan terhadap para nabi, para rasul, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijaga dan telah dipelihara. Setelah menjadi nabi, setelah menjadi rasul, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin melakukan sesuatu kesalahan sedikit pun, karena tidak mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai contoh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya itu diawali dengan lakon. Dengan lakon. Lakon itu laknya sumpah, kodnya tahqiq. Artinya lakon, aku bersumpah, kod, aku bermentahkik, benar-benar, karena telah ada lakum buat kamu sekalian fi rasulillahi, di dalam diri Rasulullah SAW, fi rasul, dalam diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Ini bisa dibaca dua macam. Satu bisa dibaca uswatun, yang kedua bisa dibaca iswatun. Uswatun dan iswatun. Uswatun hasanah, contoh besar yang baik, contoh dakwah, contoh ibadah, contoh kesabaran, contoh jihad, perang. Itu contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang baik, yang besar-besar. Ada contoh iswah hasanah. Iswah itu contoh-contoh yang kecil, dari mulai minum, makan, duduk, berjalan, kemudian tidur, masuk WC, keluar WC, istinja, cuci tangan, cuci kaki, cuci kemaluan, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada contoh baik yang ada di dunia ini kecuali telah dicontohkan dalam iswatun, dicontohkan dalam uswatun. Yang kecil, yang besar, sempurna ada pada sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan setelah ayat ini turun, mereka yang mengaku umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram mencontoh orang lain kecuali satu-satunya uswah, satu-satunya iswah adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah ulang-ulang agar kita tahu, dan ini bagian daripada iman yakin kita, makrifat kita. Kalau tidak ada keyakinan kita kepada para nabi dan kepada Rasul, batal iman yakin kita, batal makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katol batal iman yakin dan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tertolak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya belajar akidah yang disebut dengan akidah nabawiyah. Abah telah sampaikan bagaimana cerita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Abah ingin tambahkan cerita lagi, karena di dalam periode Makkah itu ada yang disebut dengan dakwah sirriyah, ada yang disebut dengan dakwah jahriyah. Dakwah dengan diam-diam, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga digunakan rumah Al-Arqam demi keamanan. Ini bagian daripada strategi, karena pada saat itu ada penguasa yang sangat zalim terhadap perkembangan ajaran agama yang diajarkan, dibawakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan Abul Hakam. Abul Hakam. Abul Hakam itu gelar untuk seorang yang bernama Umar bin Hisham. Jadi namanya Umar bin Hisham, gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam itu
abun bapak, hakam hukum, ahli di bidang hukum. Kalau di Indonesia Yusril Ija Mahendra, Mahfud MD, siapa lagi? Adalah sebangsa. Jadi bukan orang bodoh. Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Disebut Abu Jahal karena tidak beriman. Karena tidak beriman. Jadi bukan orang bodoh. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Jeger. Tidak ada jeger mengalahkan kejegeran Umar bin Khattab. Tidak ada preman mengalahkan premannya Umar bin Khattab. Abah sudah pernah sampaikan, kalau minum bukan cuma mabok, mandi arak. Kalau judi bukan main roulette, tapi wanita-wanita yang sudah ditubuhi, kemudian ada yang hamil di antara mereka, disimpan di atas meja. Kemudian baru dipasang, ini laki-laki kira-kira atau perempuan hamilnya. Maka pasang semuanya, kemudian ada pasang laki-laki, pasang perempuan, dibuka tuh perutnya pakai pedang. Kalau yang keluar bayi laki-laki, yang pasang yang laki-laki yang mana? Kalau yang bayinya perempuan, maka yang pasang perempuan. Seperti itu. Dan Sayyidina Umar itu, karena pada saat itu adalah kalau ada satu keluarga memiliki anak perempuan, hina. Begitu. Sehingga kehinaan mereka sangat luar biasa. Salah satu diantaranya cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak perempuan. Karena punya anak perempuan itu memalukan, maka dibawa oleh Umar bin Khattab ke tengah-tengah padang pasir. Kemudian digali pasir, dimasukkan ke dalam lubang padang pasir, kemudian ditimbun. Dipikir oleh Umar bin Khattab ayahnya itu anak udah mati, tapi rupanya dia bangun sedikit, akhirnya muncul dan dia manggil, ayah mau kemana? Ayah mau kemana? Karena Sayyidina Umar bin Khattab begitu sudah memang niat untuk membunuh anak perempuannya, karena anak perempuan membawa sial, sehingga ketika ayah manggil, dia naik ke sebuah batu, kemudian ia loncat, kemudian kena kakinya dan patah dia punya tulang leher. Itu anaknya dibunuh. Begitu. Dan Sayyidina Umar ketika sudah masuk Islam, ya, ketika berdoa sering nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat perjalanan kehidupan jahiliyah. Anak perempuan dibunuh karena punya anak perempuan. Satu adalah sangat-sangat memalukan pada saat itu. Nah, ada dua Umar bin Hisam, Umar bin Khattab. Ini dua orang berpengaruh betul terhadap menghalangi dakwah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di keheningan malam Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izil Islam bi ahadil umar. Ya Allah, izahkan Islam, hebatkan Islam dengan salah seorang dua Umar. Apakah Umar bin Hisam atau Umar bin Khattab? Rupanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan Umar bin Hisam, tapi Umar bin Khattab. Pada saat luar biasa mau bunuh Nabi. Kemudian ditanya oleh Abu Nuaim, Umar, mau kemana kamu gagah amat? Itu pedang sudah terhunus, mau bunuh Muhammad. Bayang. Kata Abu Nuaim, kamu jangan bunuh Muhammad dulu. Itu adik kamu sudah ikut agama Muhammad. Masuk rumah adiknya Fatimah, ternyata sedang diajar oleh Abdullah, suaminya. Ajaran yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad SAW dengan sebuah lembaran Al-Quran yang ditulis pada saat itu. Akhirnya dihabisi, dipukul. Dan ada sesuatu yang aneh.
ini adekku nih Fatimah selalu taat dan tidak ada kakak yang ditakuti kecuali aku. Akan tetapi kenapa sekarang menjadi orang pembangkang luar biasa, sehingga terakhir kalimatnya, kakak boleh keluarkan ruh dari jasadku, tapi tidak boleh mengeluarkan iman daripada dadaku. Kata Umar, ada apa ini? Kok ada perubahan yang sangat dahsyat? Jadi Rasul kalau sudah memberikan pelajaran iman, yakin kepada para sahabat seperti itu, rela mati mempertahankan akidah, iman, yakin dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ingin lihat apa yang Muhammad ajarkan kepadamu, kemudian dibaca, maka bergetarlah tangan Umar bin Khattab, jatuh pedang yang sedang di tangannya. Akhirnya minta dihantar ke rumah baginda Muhammad SAW, dan terjadilah pembacaan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka inilah periode Syriah. Waktu itu tempatnya di rumah Al-Arqam. Begitu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam sudah mulai punya kekuatan sedikit-sedikit. Maka dari dakwah Syriah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditingkatkan kepada dakwah jahriyah namanya. Ini harus tahu. Ini periodenya periode Mekah. Kemudian Rasulullah SAW diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasda bima tu'mar wa'rid anil jahil. Lakukan perintahku, kemudian kamu waktunya sekarang melawan kepada orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW memulai pagi-pagi hari berdakwah. Di mana? Di Bukit Sofa. Dalam kitab Tafsir An-Nur, di Gurun Bata namanya, Gurun Bata. Maka naik Rasulullah SAW ke atas Bukit Sofa tersebut. Nah, kalau nanti besok yang umroh, yang haji memandang Gurun Sofa, maka bayangkan oleh kita, dulu Rasulullah dakwah pertama jahriyah secara terang-terangan di bukit itu. Nah, kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebutnya dulu bukan Bukit Sofa, karena disebut Bukit Sofa setelah dijadikan tempat sa'i dari Sofa dan Marwah. Sebelum disebut Bukit Sofa disebutnya dulu Gurun Bata. Sebelumnya disebutnya Gurun Bata. Maka naik pagi hari Rasulullah SAW ke atas Bukit Sofa atau Gurun Bata itu dan mengundang, wahai saudara-saudara, kumpullah, akan ada kabar besar yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Mendengar pengumuman seperti itu dari lisan baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW adalah terkenal dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tentu masyarakat Quraisy pada saat itu ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu gelar terhadap baginda besar Muhammad SAW adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Barangkali ada kabar nih, kalau Muhammad menyampaikan kabar, pasti kabar ini kabar yang benar. Maka tidak ada terkecuali masyarakat Quraisy kumpul di bawah Gurun Bata, kumpul di bawah Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah. Wahai saudara-saudaraku, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada musuh yang akan membinasakan kepada kalian. Apakah kalian percaya kepada? Semua menjawab, kami percaya kepadamu wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berdusta kepada kami. Gitu. Ini sesungguhnya ingin aku kabarkan kepada kalian semuanya, bahwa aku yang berdiri atas Bukit Sofa ini, Gurun Bata ini, adalah Muhammad bin Abdullah, sekarang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul, untuk mengganti akidah kalian, keyakinan kalian yang semula kalian yakin kepada berhala-berhala, sekarang kalian harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdiri seorang daripada pimpinan Quraisy, stop!
Jangan jawab. Stop. Kemudian dia naik ke atas gurun bata, ke atas bukit Sofa itu. Wahai Muhammad, inikah di pagi-pagi buta kami sibuk ingin bekerja, engkau kumpulkan kami hanya untuk mendatangkan kabar ini? Betul, kata Rasul. Celaka. Itu kata orang tersebut. Celaka. Celaka. Wahai hadirin, tinggalkan orang gila ini. Jadi dakwah yang pertama yang dilakukan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gurun bata atau di bukit Sofa ditinggalkan oleh umat. Tidak ada satupun umat pada saat orang itu mengatakan ini orang gila, tinggalkan oleh kalian. Tidak ada satu orang kecuali meninggalkan dakwahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tertinggal itu orang. Celaka kamu. Awas, kamu teruskan dakwah. Celaka kamu. Awas, kamu teruskan. Celaka kamu. Tinggal Nabi kita Muhammad SAW sendiri. Ini yang pertama. Kemudian ini yang datang, yang menunjuk-nunjuk rorek, yang mengancam celaka kamu, awas kamu, itu mukanya memerah seperti api yang menjilat-jilat, sehingga disebutnya Abu Lahab. Abu Lahab itu karena wajahnya yang memerah, marah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpikir si Abu Lahab itu tokoh yang sangat berpengaruh. Nabi berpikir Abu Lahab itu uangnya banyak. Nabi berpikir Abu Lahab itu istrinya politikus, pintar mempengaruhi orang-orang, sehingga ketika celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu, Nabi berpikir, wah bahaya ini. Kalau dia mengancam semacam itu, maka dalam keadaan Nabi prihatin semacam itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan malaikat Jibril alaihissalam. Di tengah-tengah keprihatinan sendiri ditunjuk rorek oleh seorang abu yang namanya Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang nama suratnya itu adalah surat Al-Lahab. Muhammad, engkau jangan takut. Yang celaka itu adalah bukan engkau, tapi yang celaka Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Ini asbabun nuzul turunnya surat Allah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Engkau berpikir si Abu Lahab punya harta, engkau berpikir si Abu Lahab punya politik, punya usaha untuk menghadang dakwah engkau. Ma'agna anhu malu, tidak akan membuat hartanya yang banyak itu menghalangi dakwah engkau. Wa makasab, dan politiknya, bahkan istrinya itu yang tukang hasud, tukang fitnah. Wa mro'atuhu, termasuk istrinya yang tukang hasud, yang tukang fitnah, tidak akan pernah dapat menghalangi dakwah engkau. Teruskan dakwah engkau. Ini dakwah yang pertama. Artinya apa? Abah ingin sampaikan, Nabi itu kemana-mana dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu kemana-mana terus diapit oleh siapa? Malaikat Jibril. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar bimbingan Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada malaikat yang paling hebat kecuali malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril disebutnya Sayyidul Malaika, rajanya malaikat, dan malaikat
Jibril itulah yang disebut dengan raja malaikat yang selalu mendampingi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau seseorang yang didampingi oleh malaikat Jibril hebat enggak kira-kira? Hebat enggak kira-kira? Kalau yang didampingi oleh malaikat Jibril hebat, kira-kira makan jambu dapat nyolong enggak kira-kira? Hah? Kira-kira begitu enggak kira-kira? Subhanallah. Jadi kita istighfar banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita belum sepenuhnya iman yakin makrifat kita kepada iman yakin makrifat yang kedua itu kepada nabawiyah. Jadi mulai dari hari ini bahwa kita yakin iman makrifat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih hamba-hamba kekasihnya dari 124.000 dipilih menjadi 313, dipilih menjadi 25, dipilih menjadi 5, dan yang terakhir adalah baginda besar Muhammad SAW. Dan Nabi ini, Rasul ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihadiahkan kepada kita. Oleh karenanya jangan pernah kita menghina Nabi, menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an sejak dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzaban muhina. Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa adalahum adzaban muhina, dan Allah berjanji akan mendatangkan azab kehinaan kepada dia. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini cerita tentang Nabi, bagaimana Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada cerita lagi? Masih belum. Jadi kita belum masuk kepada materi akidah nabawiyah. Belum, baru masih prolog. Nanti ada cerita-cerita asik tentang perjalanan Nabi, sehingga kita betul-betul tahu siapa para Nabi, siapa para Rasul itu. Insya Allah tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.